Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mentafsirkan arti haqqa tuqatih. Takwa yang sebenarnya adalah an yuta'a fala yu'sah. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. An yushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Wa an yudhkara fala yunsa. Dan Allah itu selalu diingat dan tidak dilupakan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah salah satu tugas seorang muslim, yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya seorang muslim selalu mengingat Allah. Hidupnya seorang muslim selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di kala pagi dan petang hari. Demikian pula Rasul kita SAW mewasiatkan kepada kita semuanya agar lisan kita selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali selayaknya untuk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita berbagai macam bentuk zikir yang selayaknya untuk kita mengamalkannya agar kita betul-betul menjadi pengikut setia Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di antara sekian banyak zikir yang selayaknya untuk kita mengamalkannya, yang mana zikir tersebut sangat amat ringan di lisan, akan tetapi keutamaannya sangat luar biasa. Kalau kita mengamalkan zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah kepada kita, akan berikan kecukupan kepada kita, dan akan betul-betul melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya. Itulah zikir ketika seorang muslim keluar dari rumahnya. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan zikir bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fayuqalu hina idzin, maka dikatakan pada orang tersebut
hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk. Wa kufita, engkau telah mendapatkan kecukupan. Wa wukita, dan engkau telah mendapatkan perlindungan. Wa yatanaha anu syaitan, dan setan akan lari dari orang tersebut. Wa yaqulu syaitan akhar, setan yang lainnya mengatakan kepada temannya, fa kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau mungkin bisa menggoda orang tersebut, sedangkan orang tersebut telah mendapatkan hidayah, telah mendapatkan kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat besar keutamaan orang yang mengamalkan zikir yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk sejenak kita mengetahui dan memahami apa makna zikir tersebut. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisana. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasannya zikir yang paling utama dan zikir yang bermanfaat atau yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Wa kana minal azkarin nabawiyah, dan zikir tersebut berasal dari ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida dzakiruhu ma'aniyahu wa maqasidahu, dan orang yang berzikir tersebut memahami maksud dan makna daripada zikir tersebut. Oleh karena itulah selayaknya bagi kita semuanya untuk memahami zikir yang akan kita ucapkan. Karena dengan itu zikir tersebut akan betul-betul mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi keyakinan kita. Karena berapa banyak orang yang ketika dia berzikir atau mengucapkan suatu ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, namun ketika tidak memahaminya, terkadang ucapannya, terkadang perbuatannya menyelisih apa yang dia baca daripada ayat ataupun zikir tersebut. Itu semuanya dikarenakan kurang memahami apa yang terkandung di dalam zikir ataupun ayat tersebut. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak merenungkan tentang makna zikir yang sangat amat mulia ini. Zikir ketika seorang keluar dari rumahnya. Setiap kita, setiap hari, pasti keluar dari rumah kita. Entah untuk kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat kita. Maka selayaknya untuk kita mengamalkan zikir ini. Rasulullah SAW mengatakan, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, entah itu rumahnya dia atau dia menumpang di rumah orang lain, atau mungkin ketika dia keluar dari hotel atau penginapan, maka disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan zikir ini. Apa zikir tersebut? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Zikir ini merupakan bentuk pernyataan seorang hamba tentang kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini menunjukkan akan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini dirinya lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan ketika keluar rumah, dia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan kata para ulama juga, di antara makna bismillah adalah meminta isti'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menolongnya, agar Allah selalu memudahkan segala urusannya. Oleh karena itulah, banyak sekali ketika kita melakukan aktivitas, banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengucapkan bismillah. Ketika kita mau makan, kita dianjurkan membaca bismillah. Karena tidak akan mungkin kita bisa makan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berwudu, kita baca bismillah. Demikian pula ketika kita mau menggauli istri kita, membaca bismillah. Demikian pula ketika kita melakukan aktivitas apapun, di antaranya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita mulainya dengan bismillah. Karena memang seorang hamba selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu pun ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan tawakkaltu 'ala Allah.
Aku bertawakal kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Inilah akidah, inilah iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Karena di tangan Allah lah segala urusan manusia. Rasul SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau mohon-mohonlah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada dirimu, tidak akan mungkin mereka bisa memberikan kepada engkau kebaikan tersebut kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka ingin untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba menggantungkan hatinya kepada Allah. Karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ini adalah tauhidnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba wajib untuk betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan mungkin dia bisa melakukan aktivitas apapun dari kehidupan ini kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang hamba menyerahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita ingat ketika kita mendengarkan suara muadzin mengumandangkan adzan, hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyal falah, hayyal falah, kita disunahkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu semuanya karena tidak akan mungkin kita bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan muadzin tersebut kecuali dengan taufik hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sebagaimana yang Rasul SAW sebutkan dalam zikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepadamu. Perbaiklah segala urusanku dan jangan engkau jadikan diriku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Artinya seorang hamba setiap hembusan nafasnya, setiap detiknya, setiap detakan jantungnya, dia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia fakir, seorang manusia selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah zikir yang mengajarkan, mengokohkan iman dan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Rasulullah SAW tadi bahwasanya kalau orang itu ketika keluar dari rumahnya membaca zikir yang sangat singkat namun padat maknanya tersebut, balasannya sangat besar. Keutamanya sangat amat luar biasa. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang tersebut dikatakan hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk. Karena dia telah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kecukupan baginya. Ketika dia melakukan aktivitas untuk mencari al-ma'isha, mencari mata pencahariannya, maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal. Dan Allah akan berikan kecukupannya dan keluarganya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya. Maka seorang yang keluar dari rumahnya membaca zikir seperti ini, maka hatinya tidak akan mungkin takut kecuali hanya kepada Allah.
Tidak akan mungkin dia mengharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan mencukupinya. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Allah mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang melaksanakan, mengamalkan zikir yang singkat namun padat maknanya tersebut. Orang tersebut akan mendapatkan hidayah. Hidayah untuk mendapatkan kebaikannya di dunia maupun di akhirat. Ketika dia keluar rumah untuk mencari mata pencaharian, dia akan diberikan hidayah untuk mendapatkan harta yang halal. Ketika dia keluar dari rumahnya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikannya dia mendapatkan petunjuk. Allah tidak akan mungkin menyesatkannya. Demikian pula Allah akan memberikan kecukupan terutama dalam urusan dunianya. Demikian pula Allah akan memberikan perlindungan kepadanya, penjagaan kepadanya dari segala mara bahaya. Maka tidak perlu takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah lebih dari itu, Rasul mengatakan wa yatanahanu syaitan. Setan akan lari dari orang tersebut. Setan dari kalangan al-jin khususnya akan lari dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Bahwasanya setan itu tidak akan mungkin bisa menguasai, tidak akan mungkin bisa menggoda orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau terhindar dari mara bahaya, dari godaan setan dari kalangan jin khususnya, maka banyaklah berzikir kepada Allah, maka bertauhidlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu membaca zikir ini dan memahami maknanya, maka tidak lagi perlu takut dengan dukun-dukun, tidak perlu takut kepada santet atau sihir atau hal-hal yang mendatangkan bahaya terhadapnya, karena dia tahu bahwasanya Allah akan selalu melindunginya, akan selalu menjaganya jika dia betul-betul melaksanakan zikir tersebut dan dia betul-betul memahami maknanya dan betul-betul meyakini maknanya dan betul-betul dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah di antara keutamanya lagi, wa yaqulu syaiton akhar. Setan yang lainnya akan mengatakan, fa kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Bagaimana mungkin engkau akan menggoda orang tersebut sedangkan orang tersebut telah mendapatkan petunjuk, telah mendapatkan hidayah atau mendapatkan kecukupan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertauhid sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita kecukupan dan memberikan kepada kita perlindungan, penjagaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.